Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2022, saya kembali mengunjungi lahan perkebunan jagung manis milik Bapak Rahman ini, di mana pada lahan tersebut sobat tani dikelola dengan budidaya jagung manis varietas Paragon. Dan di dalam lahan ini sobat tani, ini adalah lahan janda yang kemudian ditanami dengan jagung manis setelah pemanenan dari budidaya semangka yang dilakukan oleh Bapak Rahman ini. Nah, adapun tujuan dilakukan penanaman susulan untuk tanaman jagung manis ini, karena pada setiap lahan atau setiap bedengan pada lahan ini masih ada nutrisi yang terkandung di dalam setiap bedengan ini, sehingga kita manfaatkan untuk budidaya jagung manis ini supaya nutrisi yang ada di dalamnya tidak hilang percuma. Jadi ini bisa digunakan untuk pertumbuhan jagung manis ini secara maksimal. Nah, seperti yang kita simak di sobat tani di depan saya ini. Nah, pertumbuhan dari jagung manis ini sangat maksimal sekali. Dilihat dari segi pembesaran batang dan kualitas daun yang kehijau-hijauan sobat tani. Nah, kita perhatikan ini sobat tani, proses pembentukan atau pembesaran batang dari jagung manis ini. Nah, semua dari lahan ini sobat tani pembesaran batangnya seperti ini. Nah, hampir merata pada semua bedengan ini sobat tani. Batangnya semula sudah besar-besar semua ini. Jadi kalau kita membesarkan batang pada saat masa vegetatif, maka akan berpengaruh nanti sobat tani pada proses pembuahan atau pembungaan dari tanaman jagung manis ini, khususnya pada proses pembesaran buah. Nah, kalau di lahan ini sobat tani, jenis jagung manis yang dikelolanya adalah jagung manis varietas Paragon sebanyak 2 bungkus. Jadi ini lahan ini ada 2 bungkus yang ditanami, dan di sebelah saya ini adalah jagung manis varietas Exotic Pertiwi. Ini jumlahnya sobat tani sebanyak 5 bungkus. Jadi ini adalah lahan bekas penanaman semangka juga, dan ditanami dengan jagung manis varietas Exotic Pertiwi. Nah, perkembangannya sobat tani seperti ini juga, sudah dalam masa vegetatif pembesaran batang. Nah, kita perhatikan sobat tani, tanaman jagung manis ini sudah menampakkan pembesaran batang dan daun-daun yang hijau-hijauan, karena ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung manis. Nah, kendala yang biasa terjadi sobat tani dalam budidaya jagung manis ini, khususnya pada musim penghujan. Nah, di daerah kami ini sobat tani dari pagi hingga sore hari ini sering diguyur hujan, jadi kadang yang muncul ini sobat tani penyakit bulai pada tanaman jagung manis, dan juga hama yang biasa mengganggu pucuk dari tanaman jagung manis ini, yaitu hama ulat. Tetapi ini sudah diantisipasi sobat tani, dan hampir tidak ada yang terjadi dalam lahan ini, atau tidak ada serangan pada tanaman jagung manis ini. Nah, menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini, Bapak Rahman ini, pemupukan ini baru dilakukan pertama kali sobat tani, karena dalam lahan ini masih banyak
kandungan nutrisi pada setiap lahan ini, karena ini adalah lahan janda, jadi masih banyak nutrisi yang bisa diserap oleh akar-akar tanaman jagung manis ini. Jadi jenis pupuk yang digunakan pertama kali Sobat Tani yaitu pupuk urea. Nah, ini ditabur saja Sobat Tani pada setiap pokok tanaman. Dan rencananya setelah tanaman jagung manis ini sudah mengeluarkan nanti bunga atau menjelang pembungaan, baru ini akan ditambahkan dengan pupuk Ponska dan dicampur dengan pupuk urea. Jadi cuma 2 jenis pupuk yang digunakan Sobat Tani pada budidaya yang dikelola oleh Bapak Rahman ini. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Untuk mengetahui perkembangan selanjutnya dari budidaya jagung manis ini, saya akan posting pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.